Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita diberikan keistiqomahan untuk DN berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah, ini dihadiri dengan Pak Haji Widodo beserta anak bujangnya, Mas Endang. Luar biasa, sekarang auranya cerah sekali Mas Endang ini. Penuh dengan semangat menjalankan amanah ya Mas Endang ya. Tema malam ini adalah cara mudah menghadapi kenyataan hidup dalam bimbingan Allah. Nah, ini kita akan bahas. Jadi banyak sekali pengaplikasian di DN ini sangat simpel sebetulnya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa menghadapi kenyataan hidup ini dalam bimbingan Allah. Jadi cara mudahnya adalah dengan sadar Allah sampai kondisi sibghatullah. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Jadi di saat kita mau menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita, kita diam sejenak, sadari Allah. Nah, di saat jiwa langsung kita menyadari Allah itu untuk menolkan ego kita, agar ego kita itu tidak dominan. Nah, di saat jiwa ini menyadari Allah, pasti akan sadar dengan diri, Pak. Diri ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa tanpa Allah. Nah, kalau sudah jiwanya menyadari, dirinya menyadari ketidakmampuannya dan menyadari Allah yang maha mampu, memberi mampu, kan gitu. Nah, disitulah ego kita sudah nol. Nah, kalau ego sudah nol, kita dudukkan kesadaran jiwa kita dalam sibghatullah. Nah, kalau sudah kesadaran jiwanya duduk dalam sibghatullah, otomatis kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan bimbingan Allah. Mengalir, menjalani tanpa ada keakuan lagi, keegoan diri lagi. Tapi sebagai peran kita masing-masing, bukan jadi orang lain. Jadi kalau misalkan kita perannya ini adalah sebagai pedagang, nah, sebelum kita memulai dagang itu, sadari Allah dulu. Kesadarannya menyadari Allah dulu yang laisa kamitslihi itu. Sadari Allah yang dekat itu. Nah, sudah kesadarannya menyadari Allah, lalu dudukan kesadaran jiwanya dalam kondisi sibghatullah tadi, Pak. Dalam celupan Allah tadi. Nah, sehingga menjalani aktivitas dagangnya itu dalam kesadaran sibghatullah. Nah, jadi ngalir sudah, mengikuti bimbingan Allah.
Nah ini kalau di saat kita sudah kesadarannya duduk di situ, ya sudah. Ibaratnya tidak mampu dimampukan, tidak kuat dikuatkan, tidak tahu diberitahu, Pak. Jadi tidak mengandalkan lagi kemampuan diri. Sudah masuk ke dalam celupan Allah, kekuatan Allah. Diri ini tinggal ngikuti saja sudah, menjalankan saja sudah. Nah itu yang disebut menghadapi kenyataan hidup dalam bimbingan Allah. Jadi caranya kita harus sadar Allah dulu, lalu kita dudukkan kesadarannya itu dalam kondisi sibghatullah itu. Nah makanya kalau orang yang sudah biasa melatih dirinya dengan DN atau zikir nafas sadar Allah melalui level 1, 2, 3, 4 sampai sibghah, itu jiwanya akan paham kondisi-kondisi itu gitu Pak. Kondisi level 1 oh seperti ini, kondisi level 2 oh seperti itu, level 3 seperti itu, level 4 seperti itu, sibghah itu seperti itu. Nah kalau sudah jiwanya ini udah memahami kondisi-kondisi itu, udah mudah sebetulnya. Nah tinggal kita aplikasikan. Kenapa harus kita nolkan dulu? Karena di sini kondisi-kondisi seperti itu bukan keinginan kita Pak, tapi dimampukan oleh Allah. Tapi jiwa ini harus memahami juga kondisinya, duduknya itu, tempatnya itu. Kalau dibilang wilayah itu wilayahnya gitu. Jadi kalau udah tahu wilayahnya, tahu tempatnya, tahu duduknya itu udah nyaman Pak. Nah itu sudah pasti mengalir aja, mengikuti aja dengan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan. Kalau kesadaran jiwa kita udah duduk di dalam sibghatullah, ya sudah, ngalir aja, menjalani itu sesuai dengan perannya, gitu. Jadi dagangnya itu dalam bimbingan Allah, gitu loh Pak. Kalau pegawai, ya jadi pegawainya itu dalam bimbingan Allah. Jadi pembisnis, ya pembisnisnya itu jadi dalam bimbingan Allah. Jadi pengajar, ya mengajarnya itu dalam bimbingan Allah. Gitu. Yang ngojeknya itu dalam bimbingan Allah. Udah nikmat sebetulnya. Dan itu otomatis akan terjadi kebahagiaan lahir dan batin kita. Di saat kita melakukan segala sesuatu dalam aktivitas kita dalam bimbingan Allah. Misalkan sekarang Mas Endang punya pemikiran untuk berbisnis. Nah ini harus, agar dalam bimbingan Allah, jiwanya harus sadari Allah dulu. Sadari Allah, lalu dudukkan kesadarannya dalam kondisi sibghatullah. Nah disitulah nanti Mas Endang menjalankan bisnisnya itu dalam bimbingan Allah gitu. Bukan mengandalkan kemampuan diri lagi. Bukan mengandalkan kepintaran lagi, bukan mengandalkan keilmuan lagi. Tapi apa? Masuk ke dalam kekuasaan Allah, bimbingan Allah itu tadi. Jadi menjalaninya itu akan lebih nikmat. Memang terkadang dalam aplikasinya ini pun sering terjadi lepas Pak. Tapi ini memang harus dilatih. Kita harus melatihnya. Kalau istilahnya Pak Pur itu kan kita harus memahami how to-nya gitu. Nah, formula-formula seperti ini itu harus kita latih dalam aplikasi. Kalau kita hanya
ber-DN, berjam-jam duduk timpu, terus sudah merasakan sibgoh tapi nggak bisa diaplikasikan, untuk apa gitu. Kalau hanya untuk sekedar diceritakan, ya kan? Untuk hanya sekedar dibangga-banggakan, oh saya DN sudah sampai sibgoh, tapi dalam aplikasi nggak bisa kita aplikasikan. Nah, formula-formula ini dipermudah ini agar bisa kita mengaplikasikan. Dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah itu menjalani kehidupannya dalam bimbingan Allah. Nah, ini dipermudah, dipersimpel. Kalau sesungguhnya kita bisa aplikasikan. Jadi nggak jelimet gitu, Pak. Cuman memang kita harus melatih. Harus ada keinginan untuk melatih, mencoba, dan mengaplikasikan hasil dari latihan-latihan kita duduk timpu tadi. Misalkan kita latihan duduk timpu udah kuat 2 jam, kuat 1 jam. Tapi untuk apa kalau kita nggak bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan? Nah, ini bagi teman-teman dimanapun berada yang sama-sama belajar zikir nafas sadar Allah, mari kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan. Karena kondisi kesadaran itu kalau sudah duduk di sibghatullah, Pak, itu menerima pun tidak akan jadi beban lagi. Menerima ketentuan Allah itu. Bersyukur kepada Allah itu. Dan yakinnya itu udah gak bakalan ada lagi sedikit pun keraguan. Kalau jiwa kita dalam kondisi sibghatullah, sadarannya itu. Dan sehingga menjalankan amanah pun ya tidak akan jadi beban. Karena sesungguhnya amanah ini, ya hidup ini adalah amanah. Harus kita jalani. Makanya kemarin di Padepokan dibahas nggak boleh tidur lagi setelah subuh. Harus menjalankan amanah. Amanahnya yang tertunda itu harus dilanjutkan. Kalau misalkan yang nggak punya amanah lanjutan, ya sudah jalankan amanahnya apa? Mau bersih-bersih kayak, atau mau nyuci kayak, mau apa kayak. Nah itu kan termasuk amanah, Pak. Nah itu harus kita terapkan. Kesadaran jiwanya ini, pertama kita harus menyadari Allah. Sadari Allah dulu sampai benar-benar nol ego kita itu. Baru kita dudukkan kesadaran jiwa kita itu pada wilayah sibghatullah, celupan Allah. Sehingga menjalankan amanahnya itu dalam bimbingan Allah. Menjalankan 3T-nya itu dalam bimbingan Allah. Sudah tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa mampu, yang merasa bisa. Kenapa susah? Ya karena masih ada ego kita. Sesungguhnya kalau sudah berserah, sudah mengenolkan ego kita dengan menyadari Allah tadi, otomatis itu akan menyadari diri tadi, Pak. Kalau kita sambung dulu kesadaran kita ke Allah, otomatis kita akan menyadari diri yang tidak mampu, yang tidak bisa apa-apa tadi kan. Nah, sehingga di situ nol kan ego kita. Nah, setelah nol itu, dudukkan kesadaran jiwa kita dalam sibghatullah. Disitulah baru kita jalan. Nah, pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Enggak ngaco lagi kita. Tapi sesuai peran. Jangan pengen jadi wali songo. Jangan pengen jadi sesiti jenar. Jangan. Ya, jadi diri kita aja. Tapi dalam kesadaran jiwanya duduk dalam kondisi sibghatullah tadi. Perannya apa kita ini?
Kalau contoh misalkan saya terapis. Nah, saya menjalankan profesi terapis ini, saya harus dudukkan kesadaran saya ini dalam, kesadarannya duduk dalam sibghatullah tadi, Pak. Nah, kalau kesadarannya sudah duduk dalam sibghatullah, begitu saya menjalankan amanah terapi ini, nah itu sudah dalam bimbingan Allah, Pak. Sudah tidak ada lagi pengakuan diri kita yang mampu, diri kita yang bisa, diri kita yang hebat. Sudah itu dalam menjalani kenyataan hidup dengan bimbingan Allah. Nah, ini sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini, Pak. Dan ini kita akan pahami di saat kita mau mencoba, menjalankan, mengaplikasikan. Karena kalau tidak dijalankan, kalau tidak diaplikasikan, ya hanya sekedar cerita. Ya kan? Cerita level 1, cerita level 2, cerita level 3, cerita level 4, cerita level sibgoh. Wah, ini cerita aja. Padahal Allah memberikan itu untuk kita aplikasikan. Nah, konsep-konsep ini adalah untuk mempermudah kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah gitu loh, Pak. Dulu kan kita beranggapan, berpikir, wah susah untuk mengikuti Rasulullah. Kan gitu, Pak. Sesungguhnya ya Rasulullah mencontohkan itu ya memang bisa diikuti oleh kita. Cuman kita nggak tahu how to-nya tadi. Nggak tahu apa istilahnya, formulanya tadi. Sesungguhnya ya kalau kita sudah pahami itu dan kita aplikasikan, akan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Walaupun memang dalam praktek aplikasinya itu kita akan mendapati benturan-benturan, Pak. Tapi dari benturan-benturan itulah nanti kita dipahamkan sebetulnya oleh Allah. Agar apa? Agar kita bisa memahami kondisi-kondisi di saat benar-benar sibgoh atau masih ada ego gitu loh, Pak. Dan memang kondisi sibgoh ini sebetulnya bukan diinginkan, bukan. Memang pemberian, Pak. Diberikan oleh Allah. Jadi di saat kita sudah mengenalkan, lalu kita kesadarannya dulu, itu pasti diberikan oleh Allah. Kondisi di situ gitu. Duduk di situ. Cuman kadang-kadang pas aplikasinya kita lupa. Langsung aja ngandelin kemampuan diri. Tapi nanti kadang-kadang ingat lagi, diam dulu, sadari Allah, dudukan lagi kesadaran di sibghatullah, baru jalan lagi. Ya, putus nyambung itu, dan memang setelah saya aplikasikan ya begitu kenyataannya gitu. Dan ini memang harus dilatih. Ibarat kata pepatah orang tua dulu, dia bisa karena biasa. Dibiasakan. Kesadaran kita dudukkan dalam kesadaran sibgoh itu. Makanya ada latihan duduk timpu itu. Nah, kalau sudah dilatih otomatis kan jiwa ini akan memahami gitu loh, Pak. Memahami kondisi-kondisi itu. Nah, kalau sudah memahami kondisi itu, dalam aplikasinya enak sebetulnya. Tinggal menyadari Allah, dudukkan kesadarannya dalam kondisi itu. Itu baru nyaman, Pak. Jadi menerima ketentuan Allah itu udah nggak kelah kesah lagi gitu, Pak. Terus bersyukur kepada Allahnya itu udah pasti bahagia. Dan yakinnya kepada Allahnya itu udah tanpa ada ragu sedikit pun. Jadi menerima kenyataan hidup yang saat ini. Misalkan Pak Haji, kenyataan hidup saat ini banyak masalah. Nah, kalau tidak didudukan kesadaran jiwanya dalam sibghatullah, gitu kan? Pasti Pak Haji menerimanya itu penuh dengan beban. Ya kan?
Ya kan? Pasti menerimanya itu penuh dengan keluh kesah. Boro-boro mau bersyukur. Kan gitu. Boro-boro mau yakin. Orang disuruh nerima aja masih keluh kesah. Karena masih mengandalkan kemampuan diri tadi, ego diri tadi. Tapi di saat kita diam sejenak, lalu kita sadari Allah untuk mengenolkan ego tadi, lalu kita dudukkan kesadaran kita dalam Sibghatullah, begitu kita aplikasikan untuk menerima itu, tidak akan ada keluh kesah lagi. Otomatis langsung bersyukur, otomatis langsung yakin. Jadi menerima keadaan saat ini tanpa ada keluh kesah, bersyukur dengan keadaan saat ini sampai timbul rasa bahagia di dalam hati, dan yakin keadaan saat ini adalah pemberian dari Allah. Nah, sehingga menjalankannya itu tidak beban. Ikhlas sudah. Kalau kondisi kesadarannya duduk dalam Sibghatullah. Tapi kalau kesadarannya belum duduk, itu pasti goncang. Banyak yang terjadi goncangnya itu kan di situ, karena masih mengandalkan ego diri. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun DN, ya kan? Tapi kita tidak bisa aplikasikan. Percuma berarti kita belajar kalau tidak bisa kita aplikasikan. Dan berarti kalau begitu Pak Pur ngajarin hal yang bohong berarti kalau tidak bisa diaplikasikan. Tapi nyatanya kalau misalkan memang ternyata bisa diaplikasikan, oh berarti benar. Kan gitu, Pak. Dan di situ kita akan merasakannya sendiri, menyaksikannya sendiri. Bukan kata Pak Pur, tapi saya merasakan sendiri. Dengan konsep sesimpel ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan gitu loh. Sebenarnya pola-polanya itu kan nggak jauh, Pak. Dari zaman para nabi, para wali itu kan pola-polanya dia menjalankan perintah Allah, Pak. Ya kan? Para nabi itu menjalankan perintah Allah sehingga dia diberikan mukjizat. Kan gitu, Pak? Para wali dia menjalankan perintah Allah sehingga diberikan karomah. Kan gitu, Pak? Nah, kita sebagai masyarakat umum, manusia awam, kalau menjalankan perintah Allah dalam kehidupan, akan diberikan maunah. Nah, ini, Pak. Kalau kesadaran jenengan udah duduk di kesadaran Sibghatullah tadi, maunah itu nyata, Pak. Itu otomatis akan Allah berikan. Dan itu memang kadang-kadang di luar nalar pikir kita. Contoh yang tadi Pak Haji ceritakan. Dulu saya nggak ada pengalaman sedikit pun membuat roti. Ya kan? Cuman saya lihat ada adik saya bisa. Kan gitu. Tadi ajarkan. Kan gitu. Terus sama-sama bareng-bareng produksi. Modal nekat nggak ada modal. Ngutang dengan kepercayaan kan gitu. Dan itu sebetulnya dalam bentuk kepasrahan, Pak. Kalau Bapak mau pahami itu sebenarnya dalam kesadarannya duduk dalam Sibghatullah, ngalir aja sudah. Ngikutin aja udah apa yang dikehendaki Allah. Sehingga Bapak menyaksikan maunahnya, pertolongannya. Dimudahkan semuanya. Cina itu langsung percaya, minta 7 kintal kasih. Minta berapa terigu kasih, berapa karung kasih. Gitu loh, Pak. Nah, ini kan sesungguhnya sama polanya itu begitu, Pak. Nah, itu untuk diri kita. Bukan kita harus jadi wali atau jadi nabi, bukan. Tapi kita menyesuaikan apa yang diajarkan.
Udah polanya dari dulu sampai saat ini tuh nggak berubah. Makanya di saat saya memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pembimbing yang mengajarkan aku lurus kepadamu disertai keilmuannya. Itu saya minta, Pak. Setelah saya minta itu, akhirnya diberi, Pak. Dipertemukan dengan Pak Pur. Pak Pur ini pemberian Allah untuk saya sebagai pembimbing dengan keilmuannya. Beliau dapat konsep-konsep yang simple, yang bisa saya tiru dan bisa saya aplikasikan. Awal-awal saya pun bingung, Pak. Awal-awal belajar. Maksudnya piye duduknya kesadaran. Nggak paham, Pak. Tapi saya begitu ketemu dengan beliau, dengan Pak Pur, saya tanyakan. Mohon maaf Pak Pur, saya mau bertanya. Maksudnya status jenengan itu di Facebook, pahami duduknya kesadaran itu bagaimana? Nah, saya nanya begitu, Pak. Apa jawaban beliau, Pak? Cuman begini dong jawabnya. Laku sup. Nggak ada penjelasan, Pak. Dibilangnya laku sup. Oh, laku itu ya. Oh, berarti saya waktu itu memahaminya harus melakukan. Nah, dengan kebodohan saya itu, apa yang disampaikan Pak Pur saya lakukan gitu, Pak. Dan sehingga ternyata Allah berikan pemahaman. Oh, iki toh yang dimaksud Pak Pur. Duduknya kesadaran itu. Dulu itu kan masih di level fana gitu, Pak. Jadi jiwa ini harus menyadari Allah. Setelah menyadari Allah, dudukan kesadarannya itu di level fana. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah tadi itu. Di situ. Wah, oh gitu maksudnya. Barulah di situ saya coba praktekkan terus. Walaupun ya memang dalam aplikasinya nggak semudah yang dibayangkan tadi, Pak. Ternyata yang menemui proses-proses naik turun. Kadang lupa, kadang nggak sadar juga duduknya kesadaran ini. Ngayang gitu. Tapi sadar. Kesadaran saya ngayang gitu loh, Pak. Jadi masih diberi kesadaran walaupun kesadaran saya sedang ngayang. Akhirnya udah dudukan lagi menyadari Allah gitu, Pak. Itu yang paham, yang tahu itu diri kita sendiri sebetulnya. Di saat kita sadar dan tidak sadarnya. Di saat kesadaran ini menyadari Allah dan tidaknya gitu loh, Pak. Contoh di saat kayak kita ngobrol begini, ngobrol. Duduknya kesadaran jiwa kita di mana nih? Nah, itu yang harus kita pahami maksudnya, Pak. Kalau bisa sebelum kita ngobrol itu kita sadari Allah, lalu kita dudukkan kesadarannya dalam sibghatullah. Sehingga dalam ngobrol ini mengalir saja mengikuti kehendaknya Allah. Nah, itu maksudnya, Pak. Nah, itu kita bisa aplikasikan dalam menjalankan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan perannya masing-masing. Jangan mentang-mentang udah paham duduknya kesadaran dalam sibghah terus pengen jadi profesor, ya ora iso, Pak. Kita punya perannya masing-masing. Gitu. Dan bukan berarti sudah duduk dalam kesadaran sibghatullah itu kita tahu segalanya. Bisa apa saja, bukan begitu. Justru kita itu menjadi diri kita sesuai peran kita dan menjalani peran kita sesuai bimbingan dari Allah. Itu sebetulnya fungsinya kita belajar ini kan gitu. Bukan jadi orang lain, tapi jadi diri sendiri sesuai peran dan menjalankan peran ini dalam kehidupan, dalam bimbingan
Allah. Sudah, itu intinya mah. Cuman kadang-kadang egonya itu kan pengen koyo Buya ini, pengen kayak Al-Mukarram ini, kan gitu Pak. Nggak sanggup. Dalam arti kata nggak sanggup itu kita bukan bagiannya di situ, perannya bukan di situ, gitu loh. Jadi kita mempelajari kesadaran ini untuk kita aplikasikan sesuai peran kita sehari-hari dalam kehidupan. Untuk apa? Agar kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini penuh dengan dalam bimbingan Allah. Jadi enggak gemerungsung, enggak gumunan, ya kan? Enggak panasan. Lihat orang beli motor panas, lihat orang beli mobil pengen, nah itu enggak kayak gitu. Kalau kita aplikasikan apa yang kita pelajari, tapi kalau enggak diaplikasikan, ya itu. Apalagi kalau cuma untuk hanya sekedar dicerita-ceritakan, untuk hanya sekedar apa pengen dianggap sudah sipgo. Nah ini yang repot Pak. Sesungguhnya istilahnya formula sipgo ini untuk mempermudah kita menjalani atau menghadapi kehidupan ini dalam bimbingan Allah. Bukan untuk hal yang macam-macam ngonten. Kadang-kadang kita salah paham. Oh kalau udah sibuk berarti udah bisa begini, bisa begitu. Ya bukan, justru kita itu mengikuti kehendaknya Allah. Mengalir dan menjalani gitu, sesuai dengan apa yang diperankannya. Nah itu mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, penjelasan tadi bisa dicerna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi cara mudahnya itu seperti itu Pak. Cara mudah mengaplikasikannya itu seperti itu. Diam sejenak, sadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, sampai benar-benar nol ego kita. Baru di situ dudukkanlah kesadaran jiwa kita dalam kondisi sibgotullah tadi. Nah kalau sudah kesadarannya duduk di situ, baru kita jalani peran kita tadi. Misalkan contoh bangun tidur, begitu mandi, begitu bersih-bersih badan gitu kan. Kalau kesadarannya duduk dalam sibgotullah itu akan lebih nikmat lagi Pak. Ya kan? Tidak akan jadi beban. Ya kan? Setelah itu kita sarapan. Nah, sarapannya kesadarannya duduk dalam sibgotullah Pak. Itu akan lebih nikmat lagi. Gitu loh Pak. Setelah sarapan kita menjalankan amanah, misalkan yang jadi pegawai ya pegawai, yang jadi pedagang ya pedagang, yang jadi petani ya petani, yang jadi tukang beca ya tukang beca. Tapi dalam kondisi kesadarannya duduk dalam sibgotullah. Nah di situ Pak, intinya mah kita harus bisa mengaplikasikan. Kalau cuman hanya untuk didengar ceritanya, wah ini ya repot Pak. Percuma kita belajar kalau tidak bisa kita aplikasikan. Ya kan? Berarti cuman hanya mendengarkan dongeng. Gitu. Nah, kita belajar di DNSA ini dengan metode-metode sesimpel ini agar kita bisa mengaplikasikan sebagai manusia yang awam. Kan gitu Pak. Jadi Allah itu bukan khusus orang-orang yang punya ilmu. Allah itu bukan khusus orang-orang yang sudah suci. Allah itu bukan khusus orang-orang yang sudah makom ini, makom itu gitu loh Pak. Tapi kita pun ada hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari tadi. Gitu loh Pak.
Sebenarnya indah. Indah sekali kalau kita menjalani hidup dengan kesadarannya duduk dalam sibghatullah. Udah gak bakalan ada ngeluh, Pak. Dijamin. Gak ada lagi keluh kesah. Gak ada lagi ibaratnya ngomel-ngomel karo anak. Gak ada lagi yang namanya kebingungan besok makan apa. Wong wis jelas kok. Oh, saya pun baru dipahamkan oleh Allah. Kenapa? Kan gitu. Orang yang belajar makrifat kok malah susah. Harusnya kan senang, Pak. Ya kan? Ternyata itu tadi masalahnya. Kita tidak memahami duduknya kesadaran kita tadi, Pak. Ya kan? Kalau cuma belajar makrifat doang, tapi nggak bisa diaplikasikan, ya untuk apa? Karena sesungguhnya makrifat itu ya dalam laku. Kalau keilmuannya memang, ya Pak ya, beda, ada khusus orang-orang ahlinya, gitu. Ada kitab-kitabnya, kan gitu. Tapi di sini kita kan belajar aplikasi laku. Jadi yang nggak jelimet. Ya, gitu. Dulu itu kan pemahaman saya untuk menjadi makom tajrid itu jelimet, Pak. Ya kan? Harus begini persyaratannya, begini begitu, begini begitu. Ternyata kalau kita tahu duduknya kesadaran, itu jadi makom tajrid langsung, Pak. Lebih bukti nesuk laiki. Nah, kita tajrid, Pak. Donat, ono telo, ono apa? Molen, ono kopi, ono aqua. Loh, saya nggak ngapa-ngapain kok teko dewe, Pak. Tajrid apa ora? Ternyata mudah toh kalau kita tahu duduknya kesadaran. Oh gitu loh maksudnya, Pak. Yang menurut dulu nggak mungkin itu, ternyata sekarang mungkin gitu loh, Pak. Dan inilah yang disebut penyaksian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Ma'unah itu saya pikir untuk orang-orang yang sudah suci, sudah tidak ada dosa, kan gitu loh, Pak. Ternyata kalau pakai kesadaran, ma'unah itu sering kita dapatkan, Pak. Contoh, saya pengen ke Solo, nggak punya duit, nggak ada ongkos. Menurut akal pikir saya nggak mungkin sampai, Pak. Tapi saya dudukkan kesadaran saya menyadari Allah, lalu saya berbicara kepada Allah dalam kesadaran yang tanpa kata, tanpa suara. Nah, di situ, Pak. Ya Allah, kalau diperbalkan gitu. Saya pengen ke Solo, ya Allah, tapi saya nggak punya duit, nggak ada ongkos, ya Allah. Tapi aku yakin, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, pasti akan terjadi. Saya nggak mikir gimana cara Allah. Tapi di saat setelah saya bicara seperti itu, saya saksikan apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba ada telepon. Itu saya saksikan, Pak. Oh, ini perintah Allah. Ternyata saya ditelepon suruh terapi orang. Nah, saya jalani aja dengan penuh kesadaran tadi, duduk menyadari Allah tadi, Pak. Saya ikuti. Begitu ternyata, begitu ketemu, saya terapi, saya cerita, tiba-tiba dia merasa dapat hidayah. Lalu dia tanya kalau mau belajar di mana. Saya bilang ada tempatnya di Solo, Pak. Dia langsung jawab, besok kita berangkat pakai mobil saya.
Ngono Pak. Hatiku saya menyaksikan. Oh, iki jawaban dari Gusti Allah ini. Nah, yang enggak dituga-duga, enggak dipikir-pikir. Di luar nalar saya. Tak kirain pengen beneran jadi pakai mobil, Pak. Tapi ternyata Allah itu lebih sayang lagi, kan gitu. Dia cerita sama teman-temannya sampai 9 orang mau berangkat. Salah satunya pengusaha kaya. Dan ternyata si pengusaha kaya itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk membeli tiket. Dibelikan saya tiket pesawat. Pulang pergi Solo, Pak. Fasilitasnya ada semua. Dari mulai jemput dari bandara sampai ke Padepokan, dari Padepokan sampai ke hotel, sampai ke bandara lagi gitu, Pak. Itu penyaksian nyata di saat Allah kehendak memberikan pertolongannya, maunahnya. Itu di luar nalar pikir saya. Saya nggak nyangka. Tapi itu terjadi dan tersaksikan oleh jiwa saya. Oleh mata saya. Lahir batin saya. Nah ini Pak. Oh bener Pak, ini bisa diaplikasikan ternyata. Oh bener ini yang diajarkan oleh Pak Pur ini bisa saya aplikasikan dalam kehidupan nyata saya. Berarti ilmunya enggak bohong, bener. Dan Allah buktikan apa yang diajarkan dia itu benar gitu. Melalui apa? Kejadian-kejadian yang saya alami. Nyata, bukan katanya. Nyatanya saya alami ngonten. Diceritakan jadilah katanya. Gitu, Pak. Kalau yang mengalami ya nyata. Nah, ternyata itu. Cuman dulu itu kan belum paham sibgoh, Pak. Baru pahamnya, Pak, sadar Allah aja. Saya dudukkan kesadarannya di sadar Allah tadi, menyadari Allah tadi. Sehingga ngalir aja, ngikut aja udah. Sampai ketemu Pak Pur, sampai ketemu teman-teman di Padepokan di situ, digembleng 3 hari. Jadi langsung di situ saya penyaksi. Dan ternyata luar biasa. Bener Pak, seharusnya kita itu mengenal Allah itu ya harusnya bahagia dunia akhirat loh Pak. Kalau disadari yo kabeh dijamin, ditentukan, wong sampai napas saya gitu loh Pak. Kita itu enggak harus bayar, kalau harus bayar piye ya? Berapa kita harus bayar? Ternyata kalau udah aktif kesadaran itu kan kita menyadari dulu apa yang ada di dalam diri kan gitu Pak. Dan kita sering lupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam diri ini dan nggak pernah kita syukuri. Nah itu timbulnya kesadaran itu di saat kita menyadari Allah Pak. Disadarkan oleh Allah. Hai Yusuf, pernahkah engkau mensyukuri nikmat mata dan penglihatanmu? Hai Yusuf, pernahkah engkau mensyukuri nikmat telinga dan pendengaranmu? Hai Yusuf, pernahkah engkau mensyukuri nikmat organ tubuh yang ada di dalam perutmu dengan segala fungsinya? Nah, itu Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu sehingga diri ini sadar. Iya. Saya nggak pernah mensyukuri nikmat itu. Dan padahal nikmat itu lebih besar Pak, daripada nikmat-nikmat yang lain. Dan itu tidak ternilai dengan uang Pak. Contoh aja. Nikmat usus jenengan ini berapa puluh tahun nih dipakai usus tuh untuk mencerna makanan dalam perut itu. Pernah nggak kita syukuri? Jujur-jujur aja. Enggak. Yang kita syukuri apa? Di saat dapat duit banyak sama perut kenyang, itu aja. Kadang-kadang ya syukurnya itu cuma selewat. Alhamdulillah, udah istis. Tidak mendalam gitu. Nah ternyata dengan kesadaran kita
kita akan lebih menyadari tadi bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang memang kurang bersyukur dan gak pernah bisa bersyukur, Pak, kalau tanpa dimampukan oleh Allah. Nah, begitu sadar dan kita mensyukuri, kita harus syukuri lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kemampuan aku untuk bersyukur kepadamu. Kalau nggak dimampukan untuk bersyukur, nggak bakalan bisa bersyukur, Pak. Nah, itulah fungsi kesadaran. Kita akan menyadari perbuatan hal yang terkecil apapun yang kita lupakan. Apalagi kalau sudah duduk kesadaran itu di sibgo, Pak. Sudah tidak ada lagi yang namanya pengakuan aku sing iso, aku sing tahu, aku sing mampu, aku sing pinter, aku sing kaya. Wis ora ono. Malu kita. Dan disitulah kalau kesadaran kita duduk dalam sibghatullah tadi, Pak, yang timbul akan penuh dengan rasa syukur. Bersyukur terus, Pak, itu. Karena apa? Nyatanya kita tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa. Semua disediakan, semua dimampukan. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita masing-masing dalam kehidupan. Kenapa Allah biarkan kita susah? Karena Allah sedang mengajarkan tentang kemudahan. Sebenarnya itu, Pak. Cuman kita nggak sadar. Jadi apa akhirnya? Oh, susah. Mulu susah terus. Padahal rasa susah itu adalah cara Allah untuk kita itu memahami tentang kemudahan. Contoh, manten. Kalau pakai kesadaran. Pas begitu dikasih susah, kesadarannya menyadari nih, yang ngasih susah Allah, yang ngasih mudah Allah. Ya akhirnya di situ, Pak. Oh, ternyata Allah ngajari susah ini agar paham tentang kemudahan. Justru kita itu ya wis ora iso popo lah di situ kan. Kadang-kadang kita tuh dikasih susah malah berhenti di susahnya. Itu. Udah gitu ngandelin kemampuan diri untuk keluar dari rasa susah itu. Akhirnya apa? Yo gendumel, yo marah, emosi. Akhirnya apa? Ya semua ngerembet kemana-mana. Tapi kalau disadari lagi pakai kesadaran, itu pun proses dari Allah untuk diri kita. Gitu loh, Pak. Ya ternyata indah hidup ini. Lucu urip iki, Pak. Makanya kemarin waktu malam Jumat kemarin, Pak Pur membahas tentang samawa dengan ATP. Sama. Ya, sakinah, mawadah, warohmah dalam dengan konsep ATP. Amanah tanda perintah. Amanahnya istri. Kan gitu, Pak. Tandanya apa? Misalkan bawel. Kan gitu. Perintahnya apa? Ya, terima bawelnya ngonten, Pak. Ojo dilawan. Karena justru kita itu nggak bisa merubah dia. Kalau nggak kitanya yang berubah. Kan gitu, Pak. Bapak pengen ngerubah anak Bapak, pengen berhasil. Nggak bisa. Bapak harus terima dulu kondisi anak ini. Dan rubah sikap jenengan yang tadinya ngasih taunya marah-marah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan lembat lembut, gitu loh, Pak. Sehingga apa? Di situ nanti ada keberhasilan. Nah, itu maksudnya. Dan itu konsep-konsep itu sebenarnya kalau diaplikasikan akan menimbulkan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Cuman kadang-kadang kita itu langsung memblok dengan ego kita. Sulit iki. Wah, payah ya. Ya payah wong dipikirkan bukan dilakukan. Padahal kalau dilakukan ya orang ndak payah, Pak, sebetulnya.
kita mau minum, Pak, dipikirin ya, aduh minum ini harus diangkat dulu, harus buka tutupnya botolnya dulu, harus ditenggakin. Nah, dipikir kayak gitu, kira-kira jadi nggak minumnya? Nggak jadi, Pak, udah males duluan. Tapi kalau misalkan tanpa dipikirkan tapi dijalankan, dilakukan, diambil botolnya, dibuka tutupnya, bismillahirrahmanirrahim, diminum airnya, selesai, Pak. Mudah gitu, nggak susah. Hidup tuh begitu sebenarnya. Jalanin apa yang sudah ditentukan. Apalagi dengan didudukkannya kesadaran itu di Sibgo, yang mengalir sudah, menjalanin saja sudah, tidak ada lagi beban. Nah, jadi gitu. Jadi baik teman-teman dimanapun berada, jadi saya simpulkan cara mudah agar kita menghadapi hidup ini dalam bimbingan Allah, yaitu dudukan kesadarannya dalam Sibghatullah. Awalnya caranya bagaimana? Diam sejenak, sadari Allah untuk mengenolkan ego. Nah, setelah nol ego itu, dudukkanlah kesadaran jiwa kita dalam kondisi Sibghatullah, dan barulah kita menjalani aktivitas atau amanah tanda perintah. Gitu. Oke. Jadi itu kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lalu kita sekarang untuk melakukan DN berjamaah dari mulai level 1, 2, 3 sampai Sibgo untuk berlatih. Silahkan mau duduk timpu atau duduk sila, silahkan Pak Ji dan Mas Endang. Boleh, mau pakai ganjel boleh. Baik, bagi teman-teman dimanapun yang menyaksikan siaran langsung ini, silahkan kalau yang mau melakukan DN berjamaah, ambil posisinya masing-masing itu lebih nyaman. Yang mau minum silahkan minum dulu. Kita bikin khusus untuk ini supaya enak. Nah, itu posisinya biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan keluarga-keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai jiwa ini benar-benar menyadari tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Kita serahkan semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita. Kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan kelembutan. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah, agar selalu sadar dalam kehidupan sehari-hari ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Kami berserah di hadapan-Mu ya Allah. Bimbing kami untuk berserah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rilekkan tubuh kita dan sadari napas ini keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Jangan kita atur, dan sadari bahwa napas ini keluar masuk dikehendaki oleh Allah. Setelah kita menyadari napas kita, kita sadari tubuh kita, kita sadari pikiran kita, kita sadari perasaan kita. Lalu kita sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan napas, jiwalah yang menyaksikan tubuh, jiwalah yang menyaksikan perasaan. Setelah kita menyadari jiwa, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Setelah jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini.
Kita luaskan lagi menyadari alam semesta, bintang-bintang, galaksi-galaksi, planet-planet, sampai alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Allah yang di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Jiwa kita duduk menyadari Allah, hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati kita zikir kesadaran jiwanya menyadari, langsung mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat Allah, berserah. Hati kita berzikir, kesadaran jiwa kita semakin mendekat. Hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. Allah. Berserah Allah. Mendekat Allah, berserah. Semakin mendekat dan semakin berserah kesadaran jiwanya, hatinya tetap berzikir Allah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali kepada Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikir kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Sampai benar-benar jiwanya ini menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Setelah kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kini kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Dudukan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah, dalam celupan Allah. Hatinya berzikir kepada Allah, Allah. Pertahankan kesadaran jiwanya duduk dalam Sibghatullah
sehingga jiwa kita itu benar-benar memahami kondisi sibghatullah, masuk ke dalam celupan Allah, sehingga kondisi duduknya kesadaran dalam sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam 3T dan ATP dalam kehidupan sehari-hari. Hati tetap Allah, Allah. Baik, bagi teman-teman dimanapun berada, saya akan akhiri siaran langsung ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.